masalah apa lagi sih? Duit lu kagak gablek. Tiap hari makan dari bansos, mulu bansos. Kemarin dikasih bansos, ada beras. Pas aku buka, lah banyakan kutu daripada berasnya. Lapan lu tahu sendiri, gue lagi usaha. Emang lagi sepi mau dibilang apa? Tapi usaha lu kagak gede-gede, kecil mulu usaha lu. Lu mau cepet, lu gosek-gosek tembok dah. Iya gue yang jagain lilin. Yang bener apa bang? Pada pelanggan pindah semua ke toko sebelah. Sekarang kan eranya tuh udah era online. Kita udah ketinggalan kayak begini modelnya. Ya lu lagian duit cuma segitu butuhnya doang. Masih buka toko aja udah mau lebaran, ayo belanja bareng kita. Aku mau minta maaf ya. Kenapa? Aku ninggalin kamu demi dia soalnya. Dulu itu masa lalu. Dia mantan kamu sayang. Oh waktu SD. Ayo belanja. Bapak nggak usah ngaruh-ngaruhin istri saya Pak ya. Ini keuangan saya. Nah katanya istri bapak udah janjian sama istri saya. Iya kan kita mau belanja ke Paris. Lu saya minta duit sama dia. Ada kasih duit kak. Terus apa? Kasih apa? Main time John. Mereka udah janjian ke Tanah Abang, tapi saya bilang kasihan kalau ke Tanah Abang masa rame orang. bener, Ini kita akhirnya. Plaza Indonesia. Iya. Adam kan capek kayak gini. Udah buka rolan nih biar cakep yuk. Bahasa Indonesia saya masuk aja geter pak. Kenapa emang? Sekuritasnya S1 pak. Sekalian nanya dah kalau nggak jadi berangkat. Ntar kalau kita mau beli kaftan sama baju koko, itu bagusan Chanel atau Dior? Dior, iya. Kita tolong dong minta pendapat ya. Iya. Bagusan yang merek ini pak. Budi. Louis Vuitton. Bagus itu. Bagus. Bapak Yang kalau pakai kotak-kotak baju ya? Louis Vuitton langsung bisa silat pak. Asik. Oh bagus. Bagus tuh berarti sayang kayak gitu. Kayaknya sih mereka alasan doang ya. Kayaknya mereka Udahlah. punya duit ya. Pak, kan orang kaya. Borong dong. Borong pembunuhan aja kita lah. nih. Nanti biar kita bisa pergi bareng nih. Apa sih lo? Gue nyari duit laki lo. Gak mau banget. Udahlah. Jelalasan sayang kalau ngeliat mata kayak Ada begitu. pelanggan kayak gue tahun borong. Lo pelanggan datang lu gigit betisnya gimana? Udah kita belanja dulu ya. aja deh. Beneran gak mau ikut? Ini gak mau ikut belanja? Tadi kok gak mau belanjain saya juga. Kalau apa deh? Bisa aja, lu kasih gua apa? Saya seminggu deh di rumah Pak Dika. Nanti gue dong di sini seminggu dokeran. Saya bosan sama dia. Pak, nggak ada Pak. Saya maaf ya nggak bisa ngajak. Ya udah. udah deh, Saya jalan. udah, kalau gitu saya pergi dulu Buru ya. malam ini. Belanja dulu ya. Assalamualaikum. Salam orang. Ya udah nih, lu gadein aja nih. Troli lu gadein dulu di sana. Ada itu mana? Lah emang nggak ada duit mau dibilang apa sih? Pengen beli buku nama Nohara. Pengen beli kaftan Lesti. Pengen beli jilbab Syahrini. Oh enggak deh, pengen beli hijabnya Manja Ivan Gunawan. Ya, itu. Dengan itu. Ajudan, bos. Ajudan, Ya saya bos. tolong dilap dong atau dipel. Ini banyak kerikil deh. Iya. Ini bukan kerikil dia orang. Saya langsung aja buru-buru ya. Bos langsung aja yang Ada apa, cocok. mau kemana? Yang cocok jadi souvenir ruang tamu yang mana? Ya. Tadi Nyonya bilang dia nyari Gucci yang warna marun. Kayaknya Hah, ini pas. ya. Ya. Udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gue laki lu. Nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa, karena makeup muka Mas antik. Ya. Bang, duit. Deh bu, udah, kembalinya ambil bu. Balik apa? Lu bukan beli barang, ini beli orang. Ajudan, Ya, saya coba tolong ditanya ya. Ini semua kaleng-kaleng yang ada di sini sama bohlam-bohlamnya berapa semua ini? Oh, sih. Ajudan sekalian ditanya, ini ada 3 orang di tengah, saya diganti bisa nggak? Coba tolong. Nggak bisa. Maaf. Kalau ganti nggak bisa Pak. Ini tokonya susah ya, gelap toko ini ya. Kacamata. Udah dibuka masih gelap.
apanya? Bang, beli bang semuanya bang. Bang, semuanya aja bang. Udah dibeli. Bosnya itu. Ya udah. Bosnya itu. Alhamdulillah ya Allah. Ntar dulu mana Ambil dulu aja, barangnya. ambil aja, ambil. Kasih bang. Alhamdulillah. Ayo. Ambil, ambil. Aku nyusul Andika ya ke pasar Dulu nih baru. Udah ya, semuanya. Semua ya? Ya. Ibu ikhlas ya. Abang. Ya, Bu ya. Pak, jujur saya ikhlas banget Pak. Masih mending bang dibayar pakai duit. Mana mau tukar sama rokok abang. Jadi, bos saya punya empang buat mainan gabus. Iya. Alhamdulillah kalau begitu. Akan ku kawin nih Andika ku habur-haburkan uangnya. Pak Ustadz. Indahnya Ramadan. Masuk ke segmen tanya dong Ustadz. Kami semua. Tanya dong Ustadz. Ustadz gimana melihat nih tentang keberkahan rezeki dalam Islam Ustadz? Rezeki itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Makanya kita mintanya rezeki, bukan dunia. Ya Allah berikan aku rezeki, bukan minta dunia. Bahkan rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah. Ingat, makanya kalau kita minta rezeki ada 5. Ya Allah tambahkan rezekiku. Yang banyak, mudah, halal, berkah. Karena rezeki itu sudah ada. Tinggal minta tambahannya. Oh tambahannya. Tambahannya. Oh, oke. Tambahan itu apa lagi Ustadz? Tambahkan rezekiku yang banyak. Yang banyak. Yang mudah, halal, berkah. Masya Allah. Banyak dapat ilmu ya. Tuh ya, mudah-mudahan semua dapat rezeki yang berkah dan banyak. Amin. Siapa yang mau nanya? Baik, silakan yang perempuan. Ya, silakan boleh berdiri, sebutkan namanya. Oh ini boleh, nih. Ini, Yang depan? Oh ya, yang depan, boleh silakan berdiri. Assalamualaikum Pak Ustadz, nama saya aku nggak bisa berdiri di sini. Kenapa Ustaz? Kelihatan kecilnya. Silakan. nama saya Nazla Pak Ustadz. Izin bertanya, kan di dalam Islam kan ada konsep keberkahan rezeki. Nah, apakah sifat pasangan kita ini yang hanya menghargai uang dapat mempengaruhi keberkahan keluarga Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Gimana Ustaz? Rezeki yang berberkah itu satu, rezeki yang mengantarkan kita dalam ketaatan. Kalau ada rezeki kaya, tapi makin jauh dari Allah, itu namanya istidraj. Itu jebakan. Jadi kita butuh rezeki yang membuat kita makin taat kepada Allah, makin dekat kepada Allah. Dengan apa? Kita bisa berbagi, buat sedekah dan sebagainya. Yang kedua, rezeki yang berberkah itu adalah rezeki yang memberikan ketenangan. Ada orang punya rezeki banyak tapi tidak tenang hidupnya. Tidak tenang hidupnya, gelisah hidupnya. Dia tidak bahagia. Maka ini berarti tidak berkah rezekinya. Apalagi rezeki itu yang berkah itu adalah rezeki yang banyak manfaatnya. Bermanfaat pada semua orang. Alhamdulillah dia bisa bantu orang, dia bisa mengerjakan orang. Itu namanya rezeki yang berberkah. Makanya kekayaan itu kaya harta, kaya rezeki, kaya karunia, kaya tentram dan kaya kenikmatan. Masya Allah. Rezeki yang berkah tadi ya, membawa manfaat buat orang banyak ya. Iya. Ustaz ya. Baik, siapa lagi mau nanya sekarang? Baik, yang laki-laki sekarang. Yang perempuan dulu ya. Boleh, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz, perkenalkan saya Salma Cindra. Mau bertanya, bagaimana Islam mengajarkan pasangan suami istri untuk tetap saling menghargai di kondisi keuangan yang lagi naik turun? Makasih Pak Ustadz. Silakan Ustaz. Mohon maaf kepada semua pasangan suami istri dimanapun berada. Jangan cuma menyayangi suami di tanggal baru. Baru gajian maksudnya Ustaz ya. Sayangilah suami di tanggal pertengahan apalagi di hari bulan. Hati-hati, barang siapa istri tidak menghargai suami di tanggal tua, sungguh tanggal tua itu sudah dekat tanggal baru. Oh, sebentar lagi mau gajian lagi. Dekat tanggal baru. Maka disinilah bersifat qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup.
Cukup tidak mungkin, tapi kita harus merasa. Adil tidak mungkin, tapi berlaku adil. Jadi ada namanya usaha merasa cukup atas pemberian Allah. Kemudian apakah sampai di situ? Tidak. Seorang suami istri harus merasa apa tadi? Yang kedua, bukan hanya merasa cukup, tapi bersyukur. Bersyukur. Memfungsikan apa yang ada. Bajuku kurang, sedikit banget bajuku. Bongkar lemari, susun balik lagi. Sebenarnya tuh ya. Susun balik lagi. Ternyata banyak baju saya ya. Itu. Aku tidak punya makanan, bongkar kulkasnya, bersihin, baru dia tata ulang kembali. Pasti kelihatan, wah ternyata banyak. Masya Allah. Apa? Kenapa? Karena tidak mensyukuri atas apa yang Allah berikan. Ya. Itu dia, Masya Allah, bertepuk tangan bersama Lana. Jadi penting bersyukur dan juga melihat rezeki itu hal yang harus dihargai, Ustaz. Harus dihargai. Jangan tanggal muda aja. Jangan tanggal muda. Sampai tanggal tua juga, Masya Allah. Sekarang kita melihat, Kiki ada apa di sana, Kiki? Iya kangen ya Mbak Kiki. Benar banget ngomong-ngomong soal Mbak nih ya. Aku punya tabok-tabokan. Tebak-tebakan. Mbak apa yang cocok jadiin cemilan pas kumpul saat lebaran? Hah? Mbak apa sih maksudnya Kak Kiki? Mbak Mari. Gimana maksudnya Kak Kiki? Masa kamu nggak tahu sih? Nih. Ini dia Kang Mbak Mari. Nih, tuh. Ya kan? Ini tuh Kongguan Mari Susu itu biskuit Mari dengan perpaduan manis yang ringan, tekstur yang renyah, dan juga pastinya sentuhan rasa susu yang lembut di setiap gigitan. Makanya ini pas banget buat dijadiin atau dinikmatin sendiri. Jadi atau enggak jadi teman ngopi, teman ngeteh, minum susu, atau bareng sama keluarga. Kongguan Mari Susu. Aku sih juga selalu jadiin Kongguan Mari Susu teman sarapan atau sahur di bulan puasa. Soalnya udah mah enak, bergizi lagi, menghadirkan lembut manisnya susu dalam setiap gigitan. Betul banget. Nah, selain dalam kemasan kali 300 gram ini, Kongguan Mari Susu juga tersedia dalam kemasan saset yang praktis dan kemasan pack juga loh. Lebih praktis ya Kak Kiki, jadi bisa dibawa kemana aja dong. Iya, kayak aku gak mau dibawa kemana aja. Karena bisa kamu bawa juga buat takjil, ya itu yang penting. Dan juga nih, Kongguan Mari Susu lagi bagi-bagi hadiah buat pemirsa di rumah. Nah, telepon aja kalau mau dibawa ini, terus kalau kita bilang bersama Kongguan Mari, jawabnya sarapan bergizi siap aksi. Bersama Kongguan Mari. Bersama Kongguan Mari. Bersama Kongguan Mari kesini. Bersama Kongguan Mari. Siapa di mana? Siap aksi. Milih-milih. Iya betul. Dengan siapa di mana? Di mana sih Bu? Dengan Riri di Depok. Ibu Riri. Ibu Riri. Oke. Pertanyaan Ibu Riri ya. Kenapa Kongguan Mari Susu harus di stok tiap harinya? A. Enak dan bergizi karena tiap gigitannya menghadirkan lembut manisnya susu. B. Karena makannya ada aku. Iya. Ada saya juga Bang. Ada saya juga Bang. Apa? Yang mana Mbak Riri? Karena? Yang A. Iya. Enak dan bergizi karena tiap gigitannya menghadirkan lembut manisnya susu. Selamat datang. Bersama Kongguan Mari, sarapan bergizi siap aksi. Nantikan 10 terakhir Ramadan ini dengan menantikan malam Lailatul Qadar. Di malam kapan? Malam ganjil 21, 23, 25, 27, dan 29. Apa yang kita lakukan? Jam berapa datangnya? Nantikan di sepertiga malam yang ketiga. Tepatnya jam 2 sampai jam 4 subuh. Jam 2 sampai jam 4. Bagi waktunya. Jam 2 sampai setengah 3 salatlah 5 salat. Wudhu, taubat, hajat, tahajud, dan witir. Dan 2.30 sampai jam 3 apa yang kita lakukan? Baca Quran.
sampai 100 ayat, sampai jam 3. Jam 3 apa yang kita lakukan sampai setengah 4? Yakni zikir dan doa kepada Allah. Dan setengah 4 disitulah kita sahur, supaya waktu sahurnya setengah 4 sampai jam 4 itu makanan yang berberkah. Ketahuilah, Lailatul Qadar salamun hiya at-tamatul lail fajar. Memberikan kedamaian. Tahu nggak siapakah yang mendapatkan Lailatul Qadar? Adalah orang yang memiliki ketenangan. Raih malam-malam kemuliaan di 10 terakhir Ramadan. Dan saatnya kita menanti, saatnya untuk berbuka puasa. CD Korean Series, enaknya daebak. Selamat berbuka puasa. Bismillah. Lembut manisnya susu dalam setiap gigitan. Bersama Kongguan Mari, sarapan bergizi siap aksi. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yumpa'una fi sururi fata'tuna puaja. Pada saat manusia itu dibangkitkan, ingat kita akan melewati 7. Mati, kuburan, kebangkitan, pada masar, timbangan, pembagian catatan amal dan titian siratal mustaqim. Barulah kita menuju ke surga. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Maka beda taubat, beda ampunan, beda istighfar. Karena istighfar itu menutup, taubat itu kembali, sementara ampunan adalah senantiasa kita minta arahan. Makanya di setiap malam-malam Ramadan ini kita minta ampunan kepada Allah. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Agar senantiasa kita mendapatkan ampunan, arahan. Ingat, hidayah itu mahal. Dan kita tidak tahu siapa yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh meremehkan orang karena bisa jadi endingnya adalah husnul khatimah. Dan kita tidak boleh bangga akan diri kita karena kita tidak tahu ending akhir hidup kita. Jangan sampai suhul khatimah. Sehingga malaikat Jibril pun berdoa tiap hari. Ya majidu ya wahidu la tusil an nikmatan nadam tabi alayya. Ya Allah, janganlah kau mencabut nikmat yang telah engkau berikan kepada kami. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, nikmat Ramadan. Semoga Ramadan ini bukan Ramadan penutup buat kita. Amin. Ya Allah, berikan kami rezeki agar kami bisa berjumpa dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin, amin, amin. Mungkin bisa jadi tahun depan kita masih ketemu Ramadan. Bagaimana dengan orang tua kita? Bagaimana dengan pasangan hidup kita? Bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan orang-orang yang kita cintai? Berkah Ramadan bukan hanya pada diri kita, tapi bagaimana berkah Ramadan itu kepada semua orang. Ingat, di ending Ramadan nanti kita akan mengeluarkan zakat fitrah kita. Ketahuilah, bagaimana kita ada kepedulian. Ingat, berpuasa itu merasakan apa yang dirasakan orang kekurangan. Berpuasa itu kita akan merasakan bagaimana orang lapar karena tidak punya makanan. Tapi engkau akan buktikan gimana rasanya perasaan orang-orang miskin ketika engkau berbagi zakat. Ayo, zakat fitrah adalah zakat makanan. Bagaimana kita bisa berbagi? Zakat fitrah itu semua yang hidup di bulan Ramadan dan mendapatkan Syawal, Lebaran, maka keluar zakat fitrahnya. Ketahuilah, zakat itu kembali pada diri kita, pembersih harta kita. Ingat, dalam harta kita ada hak orang lain. Sehingga ketika ada orang tidak mengeluarkan zakatnya, hartanya dijadikan setrika untuk menyetrika dirinya, dahinya, pipinya, dan belakangnya. Raihlah kemuliaan Ramadan ini dengan mendekatkan diri kepada Allah, hablum minallah wa hablum minan nas, dengan mengeluarkan zakat kita. Masya Allah, terima kasih Ustadz Maulana buat ilmunya, luar biasa Masya Allah. Semoga semua amal ibadah kita bisa maksimalkan di Ramadan ini dan Allah terima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Saksikan terus indahnya Ramadan setiap hari jam 4 sore hanya di Trans TV. Indahnya Ramadan.